Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Zulfikar Alikam dari kelas 5A jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi lipid. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, banyak orang menganggap lipid sama dengan lemak. Namun sebenarnya lipid memiliki cakupan yang lebih luas daripada lemak. Nah, apa sih itu lipid sendiri? Lipid merupakan senyawa organik yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Nah, untuk senyawa banyak sekali senyawa-senyawa organik yang dihubungkan dengan lipid. Namun kali ini saya akan menjelaskan tiga kelompok senyawa utama yang berkaitan dengan lipid, yaitu ada lemak, ada fosfolipid, dan juga steroid. Nah, untuk yang pertama, senyawa yang pertama itu adalah lemak. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai senyawa lemak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, lemak merupakan senyawa yang diperoleh dari kelebihan kalori dalam tubuh. Untuk lemak ini terdiri dalam tubuh, yaitu terdiri dari sel-sel lemak yang kita sebut adiposit. Nah, sel lemak ini terdiri dari molekul-molekul lemak yang kita sebut sebagai trigliserida. Trigliserida ini masih dapat dipecah menjadi molekul-molekul sederhana, yaitu ada gliserol dan 3 asam lemak. Kemudian kita akan berfokus pada asam lemak. Nah, asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya memiliki rantai hidrokarbon dan gugus karboksil di salah satu ujungnya. Nah, ada beberapa variasi bentuk asam lemak. Ada asam lemak yang seluruh ikatan antara atomnya berupa rantai tunggal, dan ada yang berupa rantai ganda. Jika kita lihat lebih teliti, di dalam semua ikatan rantai tunggal terdapat 2 atom hidrogen pada setiap atomnya. Maka disebut asam jenuh, asam lemak jenuh. Nah, di dalam ikatan rantai ganda terdapat beberapa atom hidrogen yang hilang. Nah, sehingga disebut asam lemak tak jenuh. Nah, untuk kelompok asam lemak tak jenuh memiliki 2 variasi bentuk, yaitu bentuk trans dan juga bentuk cis. Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu pada asam lemak tak jenuh bentuk trans, ikatan gandanya berada pada posisi berlawanan, sehingga rantai atomnya akan tetap tegak lurus. Sedangkan pada asam lemak tak jenuh berbentuk cis, pada ikatan ganda atomnya yaitu berposisi sejajar, sehingga rantai ikatan akan membengkok. Nah, sampai di sini kita dapat menyimpulkan ada beberapa bentuk asam lemak atau ada beberapa jenis asam lemak, yaitu ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tak jenuh trans, ada asam lemak tak jenuh cis. Ketiga kelompok ini dapat memiliki pengaruh berbeda dalam tubuh. Itu asam lemak jenuh memiliki sifat jahat pada tubuh, dan asam lemak tak jenuh memiliki trans memiliki sifat lebih jahat terhadap tubuh, dan asam lemak tak jenuh cis memiliki sifat baik terhadap tubuh. Nah, selanjutnya masuk ke seringkali terdapat beberapa kode dan angka pada yang dicantumkan dalam nama belakang asam lemak. Nah, untuk angka yang pertama menunjukkan jumlah atom karbon yang dimiliki asam lemak. Kemudian untuk angka yang kedua menunjukkan jumlah ikatan rantai ganda yang dimiliki asam lemak. Dan yang terakhir simbol omega yang menunjukkan letak rantai ganda pertama dari asam lemak. Nah, kita ambil 2 contoh, yaitu ada asam laurat dan asam oleat. Nah, untuk asam laurat terdiri dari 12 atom karbon. Kemudian terdiri dari 0 ikatan rantai ganda. Bisa dilihat ya. Kemudian asam oleat yang terdiri dari 18 jumlah atom karbon dan 1 jumlah rantai ganda. Nah, letak jumlah rantai ganda pertamanya yaitu ada di atom karbon nomor 9. Ini ditunjukkan dengan simbol omega yang terdapat di 9. Nah, untuk jenis lipid yang kedua yaitu ada fosfolipid.
Bentuk fosfolipid ini sangat mirip dengan trigliserida. Jika trigliserida memiliki gliserol dan 3 buah asam lemak, maka fosfolipid ini memiliki gliserol dan 2 asam lemak ditambah 1 gugus fosfat. Nah, untuk molekul pada fosfolipid dapat kita bagi menjadi 2 bagian yang memiliki sifat berlawanan, yaitu ada bagian kepala yang memiliki sifat hidrofili atau dapat selalu ingin berkontraksi dengan air, dan bagian ekor yang memiliki sifat hidrofobik atau akan menjauhi air. Nah, karena sifatnya yang unik ini, sekelompok fosfolipid akan memiliki bentuk yang unik jika kita masukkan ke dalam molekul air. Dia akan membentuk lingkaran atau membentuk bulatan di mana bagian fosfolipid kepalanya akan berada di luar dan untuk bagian ekornya akan berada di dalam, menjauhi air. Nah, apabila sejumlah besar fosfolipid dimasukkan ke dalam air, maka akan membentuk ikatan ganda, di mana bagian kepalanya akan tetap berkontraksi dengan air dan bagian ekornya akan menjauhi air. Nah, ikatan ganda ini disebut lipid bilayer atau sebagai tembok memisah dua ruangan yang masing-masing diisi air. Contohnya pada membran sel, yang di dalamnya terdapat cairan intrasel. Nah, untuk jenis lipid yang ketiga yaitu ada steroid. Steroid ini memiliki bentuk yang cenderung berbeda dengan jenis-jenis lipid kedua lipid yang lainnya, yaitu di mana lemak memiliki bentuk jenis lemak memiliki bentuk memanjang dan juga fosfolipid memiliki bentuk memanjang. Maka untuk steroid ini memiliki bentuk membulat, di mana strukturnya terdiri dari 4 cincin yang memiliki rantai samping yang bervariasi, di mana steroid ini merupakan molekul nonpolar. Salah satu jenis steroid yaitu adalah kolesterol. Nah, kolesterol ini merupakan salah satu jenis steroid yang paling dasar, di mana steroid ini dapat diubah kembali menjadi berbagai hormon, kelamin, dan juga garam empedu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai struktur dan fungsi lipid. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zulfikar Alikam dari kelas 5A jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi metabolisme lemak. Sebelum masuk ke pembahasan metabolisme lemak, di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari metabolisme lemak. Nah, metabolisme lemak itu merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk dipergunakan di masa depan. Asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Proses metabolisme lemak terdapat dalam sebuah bagian tubuh manusia, terutama dalam otak kita. Nah, lipid atau lemak mempunyai peran yang sangat penting dalam proses metabolisme secara umum. Beberapa peranan biologis dari lipid atau lemak ini yaitu ada yang pertama sebagai komponen struktur membran, kemudian yang kedua ada sebagai lapisan pelindung dari beberapa jasad, kemudian sebagai bentuk energi cadangan, sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan, dan yang kelima sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis lemak. Nah, berdasarkan komposisi kimianya, lemak terbagi atas 3, yaitu ada lemak sederhana. Lemak sederhana ini tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya yaitu senyawa lemak sederhana adalah lilin atau wax, malam atau plastisin, lemak sederhana yang padat pada suatu kamar, dan minyak lemak sederhana yang cair pada suhu kamar. Kemudian yang kedua ada lemak campuran. Lemak campuran ini merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa, bukan lemak. Contoh lemak campuran adalah lipoprotein, yaitu
gabungan antara lipid dan dengan protein. Kemudian fosfolipid gabungan antara lipid dan fosfat, serta fosfatidilkolin yang merupakan gabungan antara lipid, fosfat, dan kolin. Kemudian yang ketiga ada lemak asli atau derivat lemak. Nah, derivat lemak ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi dua, yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Nah, asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, misalnya mentega. Kemudian yang kedua, asam lemak tak jenuh yaitu bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak goreng. Nah, metabolisme lemak ini merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak, menjadi energi kita membutuhkan bantuan glukosa dan juga karbohidrat. Nah, karena itu tubuh kita cenderung menuntut makanan yang manis-manis. Setelah makan makanan yang kaya akan lemak, lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Nah, lipid atau lemak yang terdapat dalam sebagian dari makanan hewan merupakan campuran lipid yang sederhana atau terpena dan steroida dan kompleks seperti trialgliserol, fosfolipid, dan sphingolipid dan lilin, berasal dari tanaman maupun jaringan hewan. Dalam mulut dan lambung lipid tadi belum mengalami pemecahan, yang berarti setelah berada dalam intestin, lipid kompleks terutama triacylglycerol dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan sisa. Enzim lipase diaktifkan oleh hormon epinefrin. Enzim ini dibantu oleh garam asam empedu, terutama asam folat dan taurofolat yang disekresikan oleh hati. Nah, fungsi garam tersebut ialah mengemulsi makanan berlemak sehingga terbentuk emulsi partikel lipid yang sangat kecil. Oleh karena itu, permukaan lipid menjadi lebih besar dan lebih mudah dihidrolisis oleh lipase. Enzim ini tidak peka terhadap larutan lemak, seperti reaksi hidrolisisnya berlangsung sebagai berikut. Bisa dilihat ya, inilah reaksi hidrolisisnya. Nah, untuk proses metabolisme lemak sebagai bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dimulai dengan proses pencernaannya di dalam usus oleh enzim. Asam lemak bersenyawa kembali dengan gliserol membentuk lemak yang kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening. Selanjutnya, lemak disimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jika dibutuhkan, lemak akan diangkut ke hati dalam bentuk lecitin yang dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol diaktifkan oleh ATP menjadi gliserol fosfat dan akhirnya mengalami oksidasi seperti glukosa. Rantai karbon asam lemak diolah di dalam mitokondria sehingga dihasilkan asetil koenzim yang selanjutnya dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pencernaan lemak dalam tubuh atau proses metabolisme lemak dalam tubuh. Pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Lemak keluar dari lambung masuk ke dalam usus sehingga merangsang hormon kolesitokinin. Hormon kolesitokinin ini menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Empedu mengandung garam. Empedu yang memegang peranan penting dalam mengemulsikan lemak. Emulsi lemak merupakan pemecahan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran lebih kecil. Ukuran lemak yang lebih kecil atau trigliserida yang teremulsi akan memudahkan hidrolisis lemak oleh lipase yang dihasilkan dari pankreas. Nah, lipase pankreas akan menghidrolisis teremulsinya menjadi campuran asam lemak dan monogliserida, gliserida atau gliserida tunggal.
Pengeluaran cairan pankreas dirancang oleh hormon sekretin yang berperan dalam meningkatkan jumlah elektrolit atau senyawa penghantar listrik dan cairan pankreas, serta pankreoenzim yang berperan untuk merangsang pengeluaran enzim-enzim dalam cairan pankreas. Nah, absorpsi pencernaan lemak sebagian besar yaitu 70% terjadi di usus halus pada waktu asam lemak dan monogliserida diabsorpsi melalui sel-sel mukosa pada dinding usus. Keduanya diubah kembali menjadi lemak atau trigliserida dengan bentuk partikel-partikel kecil atau jaringan lemak. Nah, saat dibutuhkan, timbunan lemak tersenit akan diangkut menuju hati. Nah, mungkin itu saja untuk proses metabolisme lemak. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Zulfikar Alikam dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai sintesis asam lemak. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa itu asam lemak. Nah, asam lemak merupakan rantai hidrokarbon alifatik panjang yang memiliki gugus asam karboksilat. Panjang rantai hidrokarbon asam lemak bervariasi mulai dari 10 sampai 30 rantai karbon. Rantai hidrokarbon ini bersifat nonpolar yang berfungsi untuk menyeimbangkan gugus asam karboksilat yang bersifat polar. Rantai hidrokarbon asam lemak biasanya berjumlah genap karena berkaitan dengan tambahan 2 karbon dari asetil-CoA saat biosintesis asam lemak. Nah, untuk rumus asam lemak sendiri yaitu CH3CH2NCOOH atau CnH2n plus 1 COOH. Nah, rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Nah, ada 2 macam asam lemak, yaitu ada asam lemak jenuh atau saturated fatty acid. Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap. Kemudian yang kedua ada asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid. Asam lemak ini memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Molekul asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH, dan juga CO2. Terdapat 8 tahapan reaksi dalam siklus Krebs yang terus berputar sehingga disebut sebagai suatu siklus. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai urutan sintesis asam lemak pada reaksi siklus Krebs, yaitu urutan yang pertama pengangkutan asetil-CoA ke dalam sitoplasma. Asetil-CoA yang terdapat dalam mitokondria berasal dari 3 sumber, yaitu dekarboksilasi asam piruvat, degradasi asam amino, dan beta oksidasi asam lemak. Senyawa beratom C 2 buah tidak dapat keluar menembus dinding mitokondria untuk menuju ke sitosol, tempat berlangsungnya sintesis asam lemak. Asetil-CoA itu dapat keluar mitokondria dengan jalan mengubah senyawa tersebut menjadi asam sitrat atau diangkut oleh karnitin. Kemudian urutan yang kedua yaitu pengubahan asetil-CoA menjadi melakonil-CoA. Satuan yang memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah melakonil-CoA. Pembentukan senyawa ini dikatalis oleh enzim asetil-CoA karboksilase yang membutuhkan biotin, CO2, dan ATP. Kemudian langkah yang ketiga yaitu transfer gugus asli ke kompleks enzim. Senyawa yang bertindak sebagai pemula rantai asam lemak adalah asetil-CoA. Senyawa aktif yang beratom C sebanyak 2 buah ini dikait oleh ACP yang selanjutnya ditempelkan ke enzim beta ketoasil ACP sintesis. Kemudian langkah yang keempat yaitu gugus melakonil terikat pada ACP. Melakonil-CoA yang dibentuk melalui reaksi karboksilasi asetil-CoA selanjutnya dikait oleh ACP malonil S-CoA ditambah HS ACP malonil S ACP ditambah CoA SH dengan bantuan ACP melanil transferase. Kemudian langkah yang kelima yaitu reaksi kondensasi. Setelah kedua gugus yang akan bereaksi yaitu asetil dan melanil berada pada kompleks enzim, maka terjadilah reaksi kondensasi.
Kemudian langkah yang keenam yaitu reaksi reduksi pertama. Asetosetil yang masih terikat erat pada kait 4 fosfopantetein direduksi menjadi hidroksibutiril S-asepi oleh enzim beta ketoasil reduktase. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu dehidrasi. Nah, senyawa yang terbentuk pada reaksi reduksi di atas, dehidrasi pada tahap ini, senyawa yang terbentuk tidak jenuh pada atom C, alfa, dan beta. Ikatan gandanya adalah trans dan dinamakan asil S-asepi tak jenuh. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-8, reaksi reduksi kedua. Enzim enyl asepi reduktase atau NADPH mereduksi krotonil S-ACP menjadi butiril S-ACP, senyawa yang masih tetap terkait pada kompleks melalui kait 4 fosfopantenin, kemudian dipindahkan ke enzim sintase. Oleh karena itu, ACP menjadi bebas dan mengkait malonyl-CoA yang berikutnya. Senyawa ini kemudian reaksi dengan butiril S sintase dan berlangsungnya siklus sintesis yang kedua melalui urutan dan mekanisme reaksi yang sama. Terjadilah siklus biosintesis berikutnya sehingga tercapai panjang asam lemak tertentu. Nah, itulah reaksi-reaksi sintesis asam lemak pada siklus. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sintesis asam lemak dari asetil-CoA. Yang pertama, pembentukan dari malonyl-CoA dari asetil-CoA yaitu dengan masuknya karbon dioksida dengan bantuan enzim asetil-CoA karboksilase yang mengandung miltin dan membutuhkan energi ATP yang diubah menjadi ADP. Setelah terbentuknya malonyl-CoA dengan bantuan enzim malonyl transferase, maka UE akan bergantung oleh ACP sehingga terbentuk malonyl ACP. Selanjutnya kembali ke asetil-CoA dengan bantuan enzim asetil transferase, maka akan membentuk asetil ACP dan akan membentuk asetil ketoasetil sintase. Selanjutnya, malonyl ACP ini akan mengalami reaksi kondensasi atau penggabungan dengan asetil ketoasetil sintase sehingga membentuk asetoasetil ACP. Untuk selanjutnya lebih lengkapnya pada reaksi penggabungan, O negatif pada malonyl COA akan masuk sehingga ikatan C pada CH2 akan dilepas dan akan berikatan pada C karbonil sehingga enzim ketoasil ACP sintesis akan terlepas dan membentuk asetoasetil ACP dengan pelepasan CO2 tadi dan enzim kase. Selanjutnya, setelah terbentuk senyawa asetil ACP, maka akan terjadi reaksi reduksi dengan bantuan enzim beta ketoasetil reduktase dan energi NADPH menjadi NADP+, maka akan berubah menjadi D-beta dehydroxen ACP dehydrogenase. Berikut ini bentuk senyawanya. Selanjutnya terjadi reaksi dehidrasi pelepasan H2O dengan bantuan enzim beta hydroxyl ACP dehydrogenase. Selanjutnya terbentuk senyawa alfa beta transbutenil ACP atau yang biasa disebut dengan protonoil ACP. Maka akan terbentuk senyawa butiril ACP dengan reaksi reduksi dan bantuan enzim 2,3 transenostil ACP reduktase dengan energi NADPH menjadi NADP+. Setelah itu, setelah terbentuk senyawa butiril ACP ini dengan melakukan reaksi nomor 2 sampai nomor 6 sebanyak 6 kali reaksi, maka kita akan menghasilkan palmitat ACP. Palmitat ini memiliki rantai karbon sebanyak 16. C16 yang mengikat ACP
lalu bereaksi dengan H2O, baru akan membentuk senyawa PTS palmitat. Ini merupakan bentuk akhir dari reaksi sintesis asam lemak. Mungkin cukup sekian untuk materi sintesis asam lemak. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.